Film ini dibuka dengan suasana menegangkan di Bandara Jepang tahun 2009. Sebuah kelompok perampok bersenjata berhasil membajak pesawat yang baru saja mendarat. Di luar pesawat, pasukan khusus sudah siaga bersiap menyerbu kapan saja. Di dalam, para penumpang ketakutan di mana mereka saling berpelukan dan menangis, tetapi ada satu wanita yang terlihat tenang. Dialah Yamaguchi Kumiko atau yang biasa dipanggil Yankumi. Saat itu, ia baru saja bangun tidur dan berusaha menenangkan penumpang di sebelahnya. Tapi karena suaranya terlalu keras, justru malah menarik perhatian para pembajak. Salah satu dari mereka langsung menodongkan pistol ke wajah Yankumi. Anehnya, ia sama sekali tidak gentar. Dengan wajah datar, ia malah memarahi para pembajak itu seolah sedang menegur murid-murid nakal di kelas. Ketegangan meningkat ketika suara tembakan terdengar di dalam pesawat. Pasukan polisi di luar pesawat segera bersiap menyerbu dan menunggu perintah di depan pintu keluar darurat. Namun betapa terkejutnya mereka ketika mendapati bahwa para pembajak telah berhasil dikalahkan oleh Yankumi seorang diri. Yamaguchi Kumiko, Akado Gakuen Koukou no Keberanian dan aksinya yang luar biasa disiarkan secara langsung di televisi, membuatnya menjadi selebritas mendadak di seluruh penjuru Jepang. Di rumah, keluarganya menyambutnya dengan bangga dan mengungkapkan betapa mereka mengagumi tindakannya. Dari sini terungkap bahwa Yankumi bukan wanita biasa, di mana ia berasal dari keluarga besar Yakuza yang sangat berpengaruh. Namun di balik asal-usulnya yang menakutkan itu, ternyata Yankumi telah bekerja selama 7 tahun terakhir sebagai guru matematika di Shiroin High School. Ia menyembunyikan jati dirinya sebagai keturunan Yakuza dari para murid dan rekan seprofesinya. Keesokan harinya saat tiba di sekolah, Yankumi melihat para guru sedang membicarakan aksi heroik penyelamatan pesawat yang baru saja terjadi. Tak lama kemudian, kepala sekolah datang dan menghentikan percakapan mereka. Kepala sekolah memanggil Yankumi ke ruangannya dan menasihatinya agar tidak menarik perhatian publik terlalu besar terhadap dirinya, karena hal itu bisa membuka identitas aslinya. Yankumi segera meminta maaf dan berjanji bahwa hal seperti itu tidak akan terjadi lagi. Namun pembicaraan mereka tiba-tiba terhenti saat seorang guru magang baru datang. Ia adalah Takeshi yang ternyata merupakan mantan murid Yankumi sendiri. Yankumi merasa sangat bahagia karena salah satu muridnya mengikuti jejaknya menjadi seorang guru. Ia kemudian membawa Takeshi ke kelas untuk diperkenalkan kepada para murid. Akan tetapi para siswa tidak menghormatinya dan mengabaikan semua usahanya untuk berbaur dengan mereka. Yankumi kemudian berinisiatif mengundang para siswanya ke lapang agar mereka bisa mengenal Takeshi lebih baik. Sayangnya, tidak satupun murid yang datang, membuat Yankumi kesal dan kecewa. Sementara itu di atap sekolah, terlihat 5 orang murid sedang berbincang. Pemimpin mereka adalah seorang siswa bernama Naoya. Mereka sedang membicarakan mengapa Takeshi tiba-tiba kembali ke sekolah sebagai guru, padahal dulunya ia adalah siswa pembuat onar. Adegan berikutnya menampilkan para mantan murid Yankumi yang kini sudah lulus berkumpul di sebuah restoran untuk makan bersama. Mereka membicarakan bahwa mereka baru saja melihat Yankumi bersama seorang pria dan merasa terkejut karena tak menyangka Yankumi bisa memiliki pasangan. Saat mereka masih memperdebatkan hal itu, Yankumi datang bersama Takeshi untuk makan siang.
Di sana, Yankumi memperkenalkan Takeshi sebagai guru baru di sekolahnya. Setelah suasana kembali tenang, mereka semua memutuskan untuk makan bersama. Di tengah makan, mereka saling bercerita tentang kehidupan masing-masing setelah lulus sekolah. Kemudian, adegan berpindah ke Naoya dan teman-temannya yang sedang nongkrong santai di pinggir jalan. Tiba-tiba, sekelompok geng motor datang dan mencoba memeras uang dari mereka. Melihat hal itu, Naoya dengan cepat melindungi teman-temannya dan memperingatkan geng tersebut agar tidak mengganggu mereka. Malam harinya, Yankumi mengundang Takeshi ke rumahnya untuk makan malam. Ia memperkenalkannya kepada seluruh anggota keluarga besarnya dan menyampaikan bahwa ia sudah lama bermimpi bisa mengundang murid-muridnya untuk makan dan bersenang-senang bersama. Malam itu, suasana berlangsung akrab dan Yankumi yang terlalu banyak minum akhirnya mabuk. Di sela-sela makan malam itu, Takeshi berbincang dengan kakek Yankumi. Ia mengungkapkan bahwa Yankumi adalah alasan utama mengapa dirinya memutuskan untuk menjadi guru. Walau terkadang menyebalkan, Yankumi telah mengajarkan banyak pelajaran berharga tentang hidup dan memberinya inspirasi untuk bekerja keras di dunia pendidikan. Keesokan harinya, ketika dalam perjalanan menuju sekolah, Yankumi secara tak terduga bertemu dua mantan muridnya yang dulunya dikenal sangat bangor. Ia terkejut saat mengetahui bahwa kini keduanya telah berubah menjadi orang sukses dan sangat terhormat. Tidak lama kemudian, perhatiannya tertuju pada seorang pria yang sedang berpidato di dekat situ. Saat ia mendekat, ia menyadari bahwa wajah pria itu sangat mirip dengan mantan kekasihnya. Pria itu bernama Yamato Namakura, yaitu pemilik perusahaan IT terbesar di Jepang. Kini ia sedang mencalonkan diri untuk posisi gubernur dan berambisi untuk memperluas pengaruhnya. Yankumi langsung terpesona dan dengan antusias menyatakan dukungannya terhadap kampanye pria itu. Adegan berikutnya kembali ke Shiroin High School, di mana sebuah geng motor datang secara tiba-tiba. Mereka adalah anggota dari kelompok terkenal bernama Black School yang datang untuk membalas dendam kepada Naoya. Para guru menjadi panik dan ketakutan, sementara kepala sekolah segera menelepon polisi untuk meminta bantuan. Namun begitu mendengar bahwa polisi sedang menuju lokasi, para anggota Black School memutuskan untuk mundur terlebih dahulu, tapi mereka bersumpah akan kembali untuk menuntut balas. Setelah kejadian itu, kepala sekolah memanggil Naoya dan teman-temannya ke ruangannya dan memarahi mereka karena telah menimbulkan kekacauan di sekolah. Ia meminta penjelasan dari mereka dan para siswa menjelaskan bahwa geng motor itulah yang memulai pertengkaran karena mencoba memeras mereka. Kepala sekolah tidak percaya dengan alasan itu, sampai akhirnya Yankumi turun tangan dan meyakinkan kepala sekolah bahwa murid-muridnya berkata jujur. Ia menegaskan bahwa ia tahu kapan muridnya berbohong dan kapan mereka jujur. Mendengar penjelasan itu, kepala sekolah akhirnya memutuskan untuk menutup masalah itu, tetapi memperingatkan Yankumi bahwa jika murid-muridnya membuat masalah lagi di masa depan, ia akan langsung dipecat. Beberapa waktu kemudian di kelas, Naoya dan teman-temannya terkejut bahwa mengetahui Yankumi telah mempertaruhkan pekerjaannya demi mereka. Karena tidak ingin membuat gurunya terus dalam masalah, Naoya memutuskan untuk menyelesaikan urusannya dengan geng motor itu sendiri. Teman-temannya mencoba menahannya dan memperingatkan bahwa kelompok tersebut sangatlah berbahaya, namun Naoya tetap bersikeras dan pergi seorang diri. Tak lama kemudian, Yankumi datang ke kelas bersama Takeshi dan baru mengetahui bahwa Naoya telah pergi untuk menghadapi gangster itu. Ia merasa kecewa karena teman-teman Naoya tidak berusaha menghentikannya dan hanya membiarkannya pergi sendirian. Setelah menegur mereka, Yankumi langsung bergegas pergi untuk mencari Naoya. Beberapa waktu kemudian, Naoya telah sampai di markas geng Black School. Ia dengan berani memperingatkan mereka agar menjauh dari sekolahnya dan menantang pemimpin geng itu untuk bertarung 1 lawan 1.
Namun tantangannya ditolak. Seluruh anggota geng justru menyerang Naoya secara bersamaan dan memukulinya dengan brutal. Tapi beberapa saat kemudian, gempa mengguncang gedung dan sebagian tembok rubuh meninggalkan lubang besar di dinding. Dari sana muncul Yankumi yang langsung memerintahkan geng itu untuk melepaskan muridnya. Namun bukannya menuruti, gangster itu justru menyerangnya. Dengan keberanian luar biasa, Yankumi melawan mereka satu persatu. Ia menggunakan setiap kemampuan bela dirinya untuk menjatuhkan lawannya, tapi karena jumlah mereka terlalu banyak, akhirnya ia kelelahan dan jatuh tersungkur. Di saat situasi tampak tanpa harapan, Takeshi datang menolong. Keduanya pun bertarung bersama dan berhasil mengalahkan seluruh gangster hingga mereka kabur ketakutan. Tak lama kemudian, teman-teman Naoya datang dan mengucapkan terima kasih kepada Yankumi atas keberaniannya. Dengan bingung, Naoya bertanya bagaimana mungkin seorang guru biasa bisa bertarung sehebat itu. Yankumi menjawab dengan tegas bahwa ia bisa melawan karena ia sangat peduli pada murid-muridnya. Keesokan harinya, Naoya mulai memperlakukan Yankumi dengan lebih hormat. Ia bahkan menyapa gurunya dengan ramah di pagi hari. Melihat perubahan itu, Yankumi merasa sangat bahagia karena akhirnya para muridnya mulai menghargai dan mempercayainya. Namun di hari yang sama, beberapa polisi datang ke sekolah. Yankumi panik, mengira kedatangan mereka berkaitan dengan perkelahian yang terjadi semalam. Tapi ternyata bukan. Polisi datang karena salah satu murid bernama Ren Kazuya diduga terlibat dalam kasus peredaran narkoboy. Para guru membela Kazuya, mengatakan bahwa dia adalah siswa baik dan tidak mungkin terlibat hal seperti itu. Namun polisi menjelaskan bahwa dompet milik Kazuya ditemukan di tempat kejadian perkara dan sejak malam sebelumnya ia tidak terlihat lagi. Yankumi menolak percaya bahwa Kazuya bersalah. Ia yakin ada alasan lain di balik semua ini dan memutuskan untuk mencarinya sebelum polisi menemukannya. Saat mencari, ia bertemu sekelompok orang yang mengaku teman Kazuya dan juga sedang mencarinya. Mereka membagi tugas dan menghabiskan seharian penuh mencari keberadaan Kazuya, tapi hasilnya nihil. Hingga malam tiba, tampak Kazuya sedang bersembunyi di suatu tempat dalam keadaan terluka. Ia menerima telepon dari Yankumi, tapi ragu dan memilih untuk tidak menjawab. Ketika melihat mobil polisi lewat, ia panik dan segera bersembunyi di bawah jembatan. Malam itu juga, Takeshi yang sedang berjalan di sekolah mendengar suara aneh dari salah satu ruang kelas. Saat diperiksa, ternyata Kazuya bersembunyi di sana. Beberapa saat kemudian, Yankumi datang bersama murid-murid lain. Dengan nada khawatir, ia bertanya mengapa Kazuya tidak menghubunginya. Kazuya menjelaskan bahwa ia tidak ingin Yankumi ikut terlibat dalam masalah ini. Ia bercerita bahwa beberapa waktu lalu ia mendapat pekerjaan sebagai pengantar barang tanpa tahu isi paket yang dikirim. Namun malam sebelumnya, salah satu paketnya jatuh dan pecah, memperlihatkan bahwa isinya adalah narkoboy. Ia ketakutan dan ingin berhenti, tapi para pelaku malah memukulinya. Ia hanya berhasil kabur setelah polisi datang, namun dompetnya tertinggal di tempat kejadian. Mendengar penjelasan itu, Yankumi menanyakan alasan Kazuya bekerja. Dengan nada sedih, Kazuya menjawab bahwa ia hanya ingin membantu adiknya yang kesulitan ekonomi.
Yankumi yakin bahwa Kazuya tidak bersalah dan menawarkannya tempat aman untuk bersembunyi malam itu bersama teman-temannya. Sesampainya di rumah, Yankumi memerintahkan saudara-saudaranya untuk menyelidiki siapa dalang di balik bisnis narkoboy itu. Tak butuh waktu lama, mereka menemukan bahwa otak di balik semua ini adalah Yamato Nakamura, seorang pengusaha kaya raya yang juga berpengaruh di dunia politik. Karena kekuasaan dan koneksinya yang luas, sangat sulit untuk menjeratnya dengan hukum. Mendengar itu, Yankumi marah besar dan bersumpah akan membuka semua kebusukan Yamato ke publik. Namun tanpa sepengetahuannya, Kazuya dan teman-temannya yang mendengar pembicaraan tersebut memutuskan untuk bertindak sendiri. Mereka ingin melindungi Yankumi dari bahaya, jadi memutuskan untuk mencari bukti ke markas Yamato. Keesokan harinya, Kazuya dan teman-temannya menyelinap ke gedung milik Yamato untuk mencari bukti. Di saat bersamaan, Yankumi dan Takeshi juga menuju ke sana. Setibanya di tempat itu, mereka melihat tim media sedang mempersiapkan kampanye politik untuk Yamato yang sedang mencalonkan diri sebagai gubernur. Sementara itu, Kazuya dan teman-temannya menemukan sebuah ruangan berisikan banyak kotak penuh narkoboy. Tapi sialnya, para anak buah Yamato datang dan memergoki mereka. Para penjaga langsung menodongkan senjata, bersiap menembak. Namun di saat genting itu, Yankumi muncul dan melumpuhkan semua penjaga dengan kecepatan dan keberanian luar biasa. Sementara itu, Yamato sedang memberikan pidato kampanye yang disiarkan langsung di televisi nasional. Dalam pidatonya, ia berjanji akan memajukan kota jika terpilih sebagai gubernur. Namun tiba-tiba, Yankumi naik ke atas panggung dan mengungkapkan semua kejahatan yang dilakukan Yamato di depan kamera. Tak berhenti di situ, para muridnya menyiarkan secara langsung lokasi di mana semua narkoboy disembunyikan. Melihat hal itu, para penunggu Yamato panik dan berhamburan untuk pergi. Kurose-san, anta no shoutai wa? Yamato marah besar dan memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Yankumi. Di luar gedung, pasukan khusus sudah bersiap, sementara Naoya dan teman-temannya berusaha masuk tapi dihalangi aparat kepolisian. Di dalam, Yankumi bertarung sendirian melawan banyak orang dan berhasil mengalahkannya semua. Yamato yang putus asa menodongkan pistol ke arah Yankumi dan menuduhnya telah menghancurkan hidupnya. Namun dengan tenang, Yankumi memintanya untuk menyerah dan mengatakan bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai hidup baru. Setelah perdebatan panjang, Yamato akhirnya menurunkan senjatanya dan menyerahkan diri. Beberapa saat kemudian, pasukan khusus masuk ke gedung dan bersiap menangkap Yamato. Yankumi meminta agar mereka tidak menembaknya karena ia sudah menyerah. Yamato pun dibawa keluar dalam keadaan aman, sementara seluruh negeri dibuat kagum oleh keberanian Yankumi. Keesokan harinya, Yankumi menjadi sosok yang sangat terkenal. Ia dipuji oleh para guru, murid, bahkan kepala sekolah atas keberaniannya dan juga masyarakat Jepang. Di kelas, ia mengajak murid-muridnya untuk bermain kejar-kejaran di lapangan. Awalnya semua diam, tapi setelah Naoya memulai, seluruh siswa pun ikut berlari gembira bersama Yankumi. Suasana penuh tawa dan kebahagiaan pun menutup kisah mereka. Dan disitulah film ini pun tamat. Film ini mengajarkan bahwa kebaikan dan keberanian sejati tidak selalu datang dari mereka yang terlihat sempurna di mata dunia. Yankumi yang lahir dari keluarga Yakuza yang keras membuktikan bahwa masa lalu bukanlah penghalang untuk menjadi orang baik dan bermanfaat bagi sesama. Ia menunjukkan bahwa menjadi guru bukan sekadar mengajar pelajaran di kelas, tetapi juga menuntun murid-muridnya untuk memahami arti tanggung jawab, persahabatan, dan keberanian untuk menghadapi kesalahan.
Lewat caranya yang keras tapi penuh kasih, Yan Komi mengingatkan kita bahwa setiap orang berhak punya kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri. Tidak peduli seberapa buruk apapun masa lalumu, selama kamu masih mau berjuang dan tetap setia pada nilai-nilai kebaikan, kamu bisa membawa perubahan bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk orang lain di sekitarmu.